Intermittent fasting atau IF. Pasti udah sering banget denger kan? Kayaknya di mana-mana lagi ngomongin ini. Tapi, apa sih sebenarnya di balik semua hype itu? Nah, disinilah kita akan kupas tuntas semuanya. Kita bakal bedah ilmunya dan cari tahu apa sih efeknya buat tubuh kita. Oke, biar kita semua paham betul, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu intermittent fasting? Terus, kita masuk ke bagian sainsnya soal saklar metabolik. Setelah itu, kita timbang-timbang untung ruginya, janji versus risikonya. Lalu, ada panduan praktisnya, dan yang terakhir, pertanyaan paling penting. Cocok nggak sih buat kamu? Kita masuk bagian pertama. Apa itu intermittent fasting? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu konsep kunci yang harus dipegang erat-erat. Gampangnya gini, ini bukan soal apa yang kamu makan, tapi soal kapan kamu makan. Ini nih inti dari semua idenya. Jadi intinya, intermittent fasting itu bukan diet kayak yang biasa kita kenal. Kamu nggak perlu pusing-pusing hitungin setiap kalori yang masuk. Anggap aja ini semacam penjadwalan makan. Fokusnya itu jelas banget di timing. Jadi ada periode makan dan ada periode puasa yang kita atur sendiri. Dan ternyata metodenya itu macem-macem loh, nggak cuma satu jenis. Yang paling populer mungkin yang sering kita dengar, 16-8. Jadi, kamu makan di jendela waktu 8 jam, terus puasa 16 jam. Tapi ada juga metode lain kayak puasa selang-seling, jadi sehari makan, sehari puasa. Atau metode 5-2, di mana kamu makan biasa 5 hari, terus di 2 hari lainnya asupan kalori dibatasin banget. Masing-masing punya cara mainnya sendiri. Oke, bagian kedua. Mengaktifkan saklar metabolik. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Kita bakal intip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita waktu lagi puasa. Gimana metabolisme kita bereaksi? Coba bayangin deh, tubuh kamu itu kayak mobil hibrida. Selama sekitar 12 jam pertama setelah makan, tubuh kita jalan pakai bensin, yaitu glukosa dari makanan. Gampang banget diakses. Tapi, begitu cadangan bensin ini mulai habis, terjadilah sesuatu yang keren. Tubuh kita pindah ke mode listrik. Dia mulai ngebongkar cadangan lemak, diubah jadi sumber energi super efisien yang namanya keton. Nah, perpindahan inilah yang kita sebut saklar metabolik. Di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Di satu sisi ada mode pembakar gula. Ini terjadi waktu kita makan terus-terusan, 3 kali sehari plus cemilan. Tubuh sibuk ngolah gula dan nyimpen sisanya jadi lemak. Nah, di sisi lain ada mode pembakar lemak. Cuma dengan ngasih jeda makan yang cukup lama, kita seolah-olah ngasih sinyal ke tubuh. Ayo dong pakai cadangan lemaknya buat jadi energi. Dan gagasan ini tuh sama sekali bukan hal baru loh. Ratusan tahun lalu, tokoh sekelas Benjamin Franklin aja udah sadar soal kekuatan puasa. Dia bilang, obat terbaik dari semua obat adalah istirahat dan puasa. Keren ya, sekarang kita bisa nemuin lagi sains di balik kebijaksanaan kuno ini. Oke, bagian 3. Janji versus risiko. Walaupun kedengarannya menjanjikan banget, penting buat kita untuk ngelihat ini dari dua sisi mata uang. Kita harus jujur, kita harus adil, menimbang apa aja potensi manfaatnya, dan apa aja kemungkinan risiko atau efek sampingnya. Jadi, di satu sisi manfaatnya tuh jelas. Sensitivitas insulin bisa membaik. Artinya tubuh lebih jago ngelola gula darah. Terus, ya tentu aja ini bisa jadi cara yang efektif buat nurunin berat badan. Tapi di sisi lain, ada tantangannya juga. Sakit kepala, lemes, gampang marah di awal-awal itu wajar banget. Dan yang paling berat, kadang setelah puasa, ada dorongan kuat buat makan kalap. Inilah yang bikin metode ini nggak gampang buat sebagian orang dalam jangka panjang. Nah, ini poin yang krusial banget. Tolong dicatat ya, intermittent fasting itu nggak cocok buat semua orang. Kalau kamu punya kondisi medis tertentu kayak diabetes atau lagi minum obat buat tekanan darah atau jantung, wajib hukumnya buat ngobrol dulu sama dokter. Keselamatan nomor 1, oke? Bagian 4. Panduan praktisnya. Oke, anggaplah kamu udah dapat lampu hijau dari dokter dan pengen coba. Terus gimana cara mulainya? Nah, sekarang kita lihat apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Selama jendela puasa, aturan mainnya simple, 0 kalori. Tapi, tenang, ini bukan berarti kamu nggak boleh minum sama sekali. Justru sebaliknya, air putih, kopi hitam tanpa gula, sama teh tawar itu bakal jadi sahabat terbaik kamu. Minuman-minuman ini bikin kamu tetap terhidrasi dan bisa bantu nahan lapar tanpa ngerusak kondisi puasa di tubuh. Sebaliknya, semua yang mengandung kalori atau bisa memicu respon insulin itu harus dihindari. Contohnya susu, jus buah, alkohol, apalagi soda manis.
Oh iya, hati-hati juga sama minuman diet. Pemanis buatan yang 0 kalori itu kadang masih bisa ngecoh tubuh buat ngelepasin insulin, yang sebenarnya pengen kita hindari selama puasa. Cara kamu buka puasa itu sama pentingnya loh, sama puasanya itu sendiri. Tujuannya bukan buat balas dendam makan pizza seloyang atau donat sekotak. Itu cuma bakal bikin gula darah kamu loncat-loncat gak karuan. Sebaliknya, balikin lagi tubuh ke mode makan secara perlahan. Awali dengan makanan yang seimbang, kaya protein, lemak sehat sama karbohidrat kompleks. Kasih nutrisi yang benar buat tubuh kamu. Oke, bagian kelima. Jadi, ini cocok nggak buat kamu? Kita udah bahas dasarnya, sains dibaliknya sama cara praktisnya. Sekarang yuk kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Buat siapa sih sebenarnya intermittent fasting ini bisa jadi strategi yang oke? Hal paling penting yang perlu kita ingat adalah ini. Intermittent fasting itu bukan sulap penurun berat badan. Anggap aja ini sebuah alat yang canggih buat ngoprek metabolisme kita. Ini nyambung banget sama cara tubuh nenek moyang kita bekerja dulu. Mereka kan nggak kenal jadwal makan 3 kali sehari, Ri. Tapi apakah alat ini berguna dan aman buat kamu? Nah, itu jawabannya sangat personal, tergantung kondisi tubuh dan gaya hidup masing-masing. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin mikir. Di dunia modern, ini kita sering banget kan ribut soal apa yang sebaiknya kita makan. Tapi, mungkinkah kita selama ini melewatkan satu faktor yang sama pentingnya? Mungkinkah pertanyaan tentang kapan kita makan ternyata punya bobot yang sama besarnya?